waralaba tuh contohnya kayak ada dulu tuh pertama kali The Sims City itu pertama kali, terus ada The Sims Free Mobile, terus pokoknya pertama kali tuh ada The Sims City itu dimulai pada tahun 2006. Terus Electronic Arts itu mengalihkan seluruh tanggung jawab dia pembangunannya dari pengembang aslinya itu Maxis. Jadi Maxis itu adalah pengembangnya. Untuk divisi mereka tuh awalnya namanya divisi Sims, lalu berubah nama menjadi Rod Humble. Yang sekarang pun kepilih jadi yang memimpin tim baru sebagai kepala studio Maxis. Lalu Maxis juga memfokuskan kembali perhatian mereka pada proyek selanjutnya yaitu Spore. Spore juga game ciptaan Maxis, cuman udah banyak downloadannya, cuman Scott Evans itu adalah general manager studio, dan Lucy Batchel itu adalah general manager di EA Maxis tersebut. Pertama ke pembuatnya dulu. Di sini tuh pembuat game ini pertama kali dibuat itu oleh desainer namanya Will Wright. Lalu The Sims ini sendiri tuh merupakan permainan RPG, itu yang udah disebutkan tadi, role playing game, dimana pemain itu dapat langsung terlibat sebagai tokoh dalam game itu. Lalu game The Sims ini yang dipublikasikan oleh Maxis, dia yang menyebarkan ke semua pengguna user, lalu didistribusikan oleh Electronic Arts sendiri. Lalu permainan ini tuh nggak cuma bisa dimainin di PC aja, tapi juga bisa dimainin di Game Boy, PSP, telepon genggam. Telepon genggam itu khususnya tadi yang The Sims Free Play. Lalu yang Game Boy, PSP itu khusus namanya The Sims, ada expansionnya namanya The Sims expansion packnya yang Outdoor Living Stuff. Lalu ini adalah foto dari Will Wright, yaitu pembuat dari game The Sims tersebut. Nah, di sini ada game story-nya. Saya mau cerita dari awal. Game story The Sims ini dimulai dari para player yang mau meng-create avatar sendiri. Jadi kalau misalnya kita cewek mau create cewek, ya kita bikin avatar cewek gitu. Kalau misalnya kita cowok, bikin kita cowok. Di sini juga kita bisa pilih-pilih sendiri rambut yang kita mau apa, warnanya apa, matanya maunya warna apa, alisnya mau warna apa. Terus baju-bajunya juga ada baju pesta, baju berenang, baju tidur, ya macam-macam. Terus jadi game The Sims itu benar-benar simulasi dari kehidupan nyata kita sehari-hari. Jadi pemain itu bisa bertindak sesuai hati mereka, memainkan Sims buatan sendiri. Jadi kalau misalnya di dunia asli itu kita tuh jomblo gitu, tapi kalau misalnya kita di main The Sims, kita tuh bisa diri kita di sana, dan kita tuh bisa punya pacar gitu. Terus punya relationship sendiri, kita mau cowok yang mana terserah. Bahkan cowok kita sendiri pun kita bisa create sendiri cowok kita mau seperti apa. Gampangnya misalnya idolan kita seperti Cristiano Ronaldo, ya kita bisa create persis kayak Cristiano Ronaldo gitu. Terus ya jadi yang tadi awalnya udah selesai nih bikin create avanya, itu yang harus dilakukan pertama kali saat kita ingin bermain Sims, yaitu create avatar. Kalau udah kita pilih personalitiesnya, maunya apa, misalnya kita maunya ceritanya kita maunya jadi galak atau mau jadi the lovers, mau jadi orang yang pelit, jadi orang kaya, terserah gitu, mau jadi apa aja. Lalu jadi di sini pemain setelah membuat avatar, mereka bisa beli rumah gitu, terserah mereka mau beli rumah di mana aja. Ceritanya kalau misalnya kita banyak duit pun kita bisa beli rumah yang mewah. Terus
impian rumah kita nih, misalnya di dunia asli kita cuma rumah kita kecil, terus di dunia Sims kita bisa beli rumah yang gede. Jadi kita mimpi-mimpi lah kalau misalnya kita ada di dunia itu. Jadi kalau di Sims juga sama kayak di dunia nyata, mereka juga bisa meninggal. Kalau nggak makan mereka bisa meninggal, bisa mati. Terus mereka juga butuh kayak pipis, itu mereka harus ke WC gitu. Kalau misalnya nggak ke WC, ntar mereka kencing sembarangan di mana-mana. Lalu kalau misalnya orang di Sims itu mau meninggal, pasti didatengin oleh namanya malaikat maut. Itu kayak Grim Reaper, tiba-tiba dia datang mau cabut nyawanya, lalu dia meninggal dikubur di batu nisan. Untuk game developmentnya sendiri ada pengembangan games itu di Sims 3 itu edisi terbaru, tapi bukan yang paling baru. Yang paling baru sekarang ada di Sims 4, tapi di sini yang saya jelasin di Sims 3 yaitu rangkaian Sims grafik dan detailnya udah baik dari Sims sebelumnya. Lalu gerakan Sims juga udah nggak kaku lagi kayak dulu. Dulu kan pertama kali Sims itu kan kaku banget. Lalu The Sims 3 ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2009, dan sekarang pemain juga bisa merubah suara dari Sims tersebut. Oh ya, The Sims juga punya banyak, The Sims 3 punya banyak ekspansi. Itu dari pertama ada Ambitions, ada Pets, ada Late Night, ada Generations, ada World Adventure, Showtime, Supernatural. Nah, di Ambitions itu mereka tuh bisa pilih cita-cita mereka. Mereka mau jadi apa? Misalnya mereka mau jadi dokter, terus mereka mau jadi pilot, mau jadi astronot, mau jadi polisi. Mereka bisa sesuka hati mereka menjadi apa aja. Terus di sana mereka juga bisa memiliki pekerjaan baru, seperti contohnya menangkap hantu, dan wirausaha hasil tangkapan hantu itu mereka bisa dapatkan dan mereka bisa jual lagi gitu ke orang lain. Terus mata uang dalam permainan Sims itu namanya SIM. Lalu mereka juga dapat menulis buku yang dijual melalui laptop mereka. Pekerjaan lain mereka juga ada yang menjadi game designer. Terus mereka juga bisa membuat atau menambahkan tato ke seluruh tubuh mereka. Lalu di Sims ada lagi di Sims Late Night, itu tuh mereka tuh bebas bisa menjadi apa aja. Mereka mau jadi selebriti, mereka mau jadi vampir, mereka mau jadi artis-artis yang terkenal, penyanyi atau apa, itu bisa dilakukan di Late Night. Lalu ada lagi terakhir tuh ada ekspansi The Sims 3 Supernatural. Itu baru aja dikeluarkan tanggal 4 September kemarin. Yaitu sesuai dengan tema ini. Jadi itu ekspansi The Sims 3 Supernatural itu bisa merubah dirinya menjadi zombie, menjadi vampir, menjadi Dracula, menjadi hantu yang gak terlihat, itu juga bisa. Semuanya ada di Supernatural itu. Sebenarnya masih banyak The Sims ekspansinya, cuman saya nggak sebutin satu-satu karena terlalu panjang. Jadi ini pets. Oh ya, di sini juga bisa punya pets, punya binatang peliharaan, bisa anjing, bisa kuda, kucing, apa aja terserah, bisa dibeli pakai simoleons. Lalu ada game karakternya di sini. Yang saya sebutin di sini tuh bukan karakter utama, melainkan karakter biasa, karena di The Sims ini kita nggak punya karakter utama, tapi karakter-karakter yang sama semua derajatnya. Jadi yang di sini tuh yang udah dari dulu, dari pertama kali The Sims keluar sampai sekarang The Sims 4, itu mereka masih eksis di situ. Yang pertama itu ada Bella God. Jadi ini dia fotonya. Dia tuh tinggal bersama suaminya, lalu putrinya, dan juga ada perbedaan antara Sims 1 dan Sims 2.
Yaitu dia mempunyai anak lagi namanya Alexander. Nah ini Don Loterio, dia tuh tinggal di Pleasant View, salah satu lingkungan dari The Sims tersebut, karena di The Sims itu kan ada banyak pilihannya ya, ada di Pleasant View, ada feel lagi satu lagi, cuman nggak disebutin di sini. Lalu di salah satu ciri yang paling khas dari Don ini adalah dia mempunyai rambut hitam, lalu gayanya pompadour, lalu pakai top merah, marun, garis celana panjang biru. Dan dia juga jatuh cinta dengan kedua saudaranya yang bernama Caliente. Lalu ada Cassandra Goth, ini yang tadi anaknya Bella Goth. Jadi dia tuh adalah gadis misterius yang pertama kali muncul di The Sims dan tinggal sama ibunya Bella Goth dan ayahnya Mortimer. Lalu ini ada Cecilia Goth, dan dia tuh Sims ini tuh khusus pernah dibuat di The Sims untuk Nintendo DS. Jadi dia sering muncul di Nintendo. Lalu ciri khas dia tuh orangnya suram, jadi gak suka bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Lalu tapi dia itu pengangguran pasti awal permainan, tapi sekarang dia menjadi luxury gitu. Lalu dia juga memiliki hubungan yang lebih baik dengan Don Alto dibanding suaminya sendiri. Lalu ada Alexander Goth, ini juga anak dari Bella Goth, ada dua tadi, ini anak keduanya, cowok, tinggal di Pleasant View juga, sama anak ayahnya dan kakaknya. Dia juga punya kulit putih dan pucat dan berkacamata, dan dia juga pintar seperti papanya. Mortimer Goth ini tadi suami dari Bella Goth sendiri, cuman di sini fotonya masih kecil, sekarang udah dewasa. Jadi dia tinggal bersama putrinya Cassandra dan anaknya Alexander sama istrinya tadi Bella. Cuma Bella tadi lagi hilang dan diculik sama Alien dan belum kembali. Di game desain sendiri tuh desain bermain game ini banyak hubungannya sama model pengguna sistem. Jadi desainnya itu elegan. Jadi ada faktor 3D-nya, terus ada faktor simulasi yang sangat menarik bagi user. Ini contohnya, ini gambar dari desainnya sendiri, itu 3D, bisa dilihat dari luar maupun di dalam. Lalu pada user interface-nya bisa jadi desainnya itu Sims-nya bisa di close up langsung ke muka dan juga bisa secara keseluruhan menunjukkan ke semua keseluruhan dari aktivitas yang dilakukan, rumahnya, orang-orangnya, aktivitasnya apapun bisa dilakukan. Lalu ada game environment. Di sini tuh lingkungan gamenya itu kayak mereka tuh dampak mereka tuh terhadap lingkungan sekitar ini. Jadi kalau misalnya mereka Sims ini tuh nggak suka sama bau busuk, jadi dia tuh bakal keluar reaksi seperti muntah-muntah kalau mencium bau busuk. Lalu misalnya mereka juga nggak suka ada piring kotor, genangan air, tumpukan abu, dan semua itu ada di lingkungan sekitar. Lalu di sini perangkat apa yang digunakan? Ada di sini kita pakai TSR Workshop. Ini dibangun untuk membuat konten custom yang apapun yang kita inginkan. Jadi misalnya kita udah install nih, kita sendiri juga user bisa pakai itu programnya, bukan cuma game developernya, bukan cuma pembuatnya. Jadi misalnya kita udah download tapi kita nggak suka sama rambut-rambut, baju-baju udah desain dari sana itu jelek-jelek gitu, kita mau buat lagi yang kita mau, misalnya kita mau buat kebaya, kita bisa buat di program ini gitu.
sama ada mencakup 3D view-nya, lalu geostage-nya sini semua ada. Jadi kita bebas mau merangkai apa, mau desain apa yang kita mau, dari rambut, mata, telinga, semua sampai ujung kaki itu semua bisa. Jadi nggak cuma developernya aja yang bisa desain semua itu. Lalu untuk mesin sudah. Di sini game lokal sendiri saya pakai Dazzle, itu dagelan puzzle. Yang kalau misalnya kita tahu tuh di Instagram lagi banyak rame-rame dagelan kan, suka ngelucu gitu, ada meme-meme lucu kayak ya gambar binatang lah dimasukin buat lucu-lucu gitu. Jadi dia tuh ngeluarin game namanya dagelan puzzle. Jadi sejarahnya itu pada 8 Mei 2015 akun Instagramnya punya Dagelan itu, Peta Invia itu memperkenalkan game baru yaitu Dazzle. Jadi gunanya apa? Untuk mengasah ketangkasan berpikir dan strategi para pemain. Pembuat game tersebut ini Dagelan, seperti saya sebutkan tadi, menggandeng developer sekaligus publisher game lokal ternama yaitu Touchstand. Kalau misalnya kita udah dengar tuh udah sering banget kita dengar nama-nama di game Play Store. Touchstand tuh udah pasaran. Nah, Touchstand sendiri juga udah nama itu udah harum di mata internasional, udah diberi perhatian masyarakat Indonesia. Lalu di game karakter di sini ada Dudu, Denny, Bimo, Sisi dan Mike. Tapi nggak disebutin, nggak dijelaskan apa karakter masing-masing pemain itu. Jadi kita cuma pilih karakternya aja. Lalu game desainnya itu konsep utama gameplaynya itu sama, yaitu kita tuh kayak numpuk-numpuk kotak dengan angka, lebih tepatnya gambar sih, muka, mendapatkan angka yang baru, gambar yang baru dan skor yang lebih tinggi. Tapi sebelum main kita bisa memilih 2 gambar karakter yang kita mau. Misalnya kita mau Mike atau Demi, jadi kita bisa main sama Mike sama Demi aja gitu. Kita hanya bisa menggabungkan kotak-kotak Mike sama Demi aja gitu. Yang membedakan game ini dari beberapa game sejenis itu adalah kehadiran platform online sendiri, online to offline dari Touchstand yang disebut Touchstand platform. Sama seperti yang kita tahu ada Takatuki, ada Kokoro no Tomo, Hidden Journey, itu juga menggunakan platform dari Touchstand. Lalu kita di sini tuh bisa menukar skor dengan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah. Lalu ada undian juga, voucher pulsa gitu-gitu. Jadi mereka tuh sangat kreatif dalam menarik user untuk bergabung di game tersebut. Jadi user nggak gampang bosan. Untuk game environment-nya, bunyi efek suara itu muncul setiap kali berhasil menumpukan kotak gambar yang sama. Misalnya kita udah masing-masing gambar kita udah tumpuk, lalu ada efek suara yang berbeda satu sama lainnya. Jadi karakteristiknya memang menggambarkan warna suara tiap tokoh dari dagelan tersebut. Musik yang digunakan emang sebagai backsound ini emang gratis, tapi memang bersifat repetitif dan berulang-ulang. Tapi nggak banyak dipermasalahkan soal suara tersebut. Nah, untuk game story-nya itu diceritakan soal perjalanan setiap karakter Dazzle dari mereka kecil sampai dewasa. Itu mereka udah setiap kali gambar yang sama mereka udah disatukan, lalu gambar itu naik tahap dan berubah bentuk menjadi urutan bayi, SD, SMP, SMA, kuliah, dewasa. Itu bukan angka yang hanya menjadi patokan aja, tapi menjadi suatu daya tarik yang ada di dalam puzzle ini. Wujud gambar itu ada tolak ukurnya dalam kita bermain, itu ada progresnya. Jadi tiap gambar pasti ada tingkatnya masing-masing. Untuk game development, game ini
memang versi tiruan dari 248 seperti kalau misalnya kita tahu, tapi dengan beberapa tambahan fitur terbaru untuk Dazzle ini. Tapi tujuan Dagelan membuat game ini adalah untuk pendidikan. Mereka mengajari secara tidak langsung tahapan seorang anak menjalani kebutuhan agar mereka menjadi dewasa secara tidak langsung. Mereka juga ada faktor sosial, yaitu pengetahuan gambar bahwa mereka mencapai tujuan gak hanya bisa dilakukan secara sendiri sosial. Jadi mereka tuh butuh orang lain dalam sekitar. Itu ada ide, visi, misi, dan beberapa kepala haruslah disatukan. Lalu dalam kehidupan, rintangan dalam menuju skor tinggi dalam game mengajari bahwa kita dalam perjalanan mencapai sebuah tujuan pasti banyak halangan dan yang pasti timbul dari lingkungan, tapi kita nggak mudah menyerah dan kita juga bisa terus menghadapi halangan tersebut. Untuk software pembuatannya kita bisa pakai Unity 3D, bisa pakai Photoshop dan Illustrator. Ini screenshot dari Dagelan sendiri. Ini ada karakter-karakternya. Dan ini interface awalnya. Ini juga interface awal. Lalu ini ada sumbernya dari mana aja. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.